Tidak pernah ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaifa istawa?" Bagaimana Allah beristiwa, wahai Rasul? Enggak ada. Tidak ada juga yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala? Masa Allah punya wajah? Tidak ada juga yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana turunnya Allah Rabbul Alamin? As-Salam, Maha Selamat. Selamat dari berbagai macam setiap apa yang kita bayangkan terkait dengan Allah, apa yang kita khayalkan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi di sini terdapat banyak pelajaran ya, di antaranya termasuk nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam, bahwa segala apa yang dikhayalkan oleh kita itu semestinya nggak akan ada muncul ketika kita memahami nama Allah As-Salam. Kita beri contoh misalnya, ini masalah yang banyak terjadi. Ketika seseorang mendengar hadis tentang sifat atau ayat tentang sifat. Misalnya dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang luas rahmatnya beristiwa di atas arasy. Lalu kemudian muncullah berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dalam benak atau pada pikiran seseorang. Bagaimana Allah bersemayam? Bagaimana Allah istiwa? Misalnya begitu ya. Kalau Allah istiwa di atas aras berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah jadi mirip makhluk dong. Maka kita katakan, Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau lah Maha Selamat dari semua yang dipikirkan oleh makhluk atau oleh manusia. Jadi semua yang difikirkan itu Allah salam, selamat dari semua itu. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak serupa dengan makhluk. Semestinya seperti itu. Nah, kita kan habis salat fardu baca Allahumma antas salam, tapi segala apa yang ada pada khayalan dan pikiran-pikiran kita masih mengikutinya saja. Itu berarti kita belum menerapkan makna dari zikir yang kita katakan Allahumma antas salam. Contoh lagi misalnya, ketika seseorang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Lalu kemudian ada orang ketika mendengar ayat ini langsung dia muncul dalam benaknya, masa Allah punya wajah? Kalau Allah punya wajah berarti Allah punya anggota tubuh dong. Kalau Allah memiliki anggota tubuh berarti Allah mirip makhluk dong. Lihat, ini urutan-urutan, ini namanya tadi pertanyaan-pertanyaan yang terkhayalkan dan tergambarkan dalam benak. Bagaimana kalau Allah punya wajah, bagaimana hidungnya, bagaimana matanya, bagaimana pipinya, bagaimana dagunya, bagaimana bibirnya, misalnya. Dimuncul dalam benak, kita katakan, Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau Maha Selamat dari segala apa yang aku khayalkan, dari segala apa yang aku fikirkan. Karena Allah Maha Sempurna. Itu diantara makna zikir, Allahumma antas salam. Jadi perkataan yang mengesankan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diucapkan. Segala yang muncul dalam benak dan fikiran yang mengesankan seperti tadi yang kita sebutkan contohnya, itu pun nggak boleh kita munculkan. Assalamu Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya orang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Allah Rabbul Alamin di sepertiga malam yang terakhir, yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala. Turun Rabb kita, itu Allah Subhanahu wa taala, ila sama'id dunya ke langit dunia hina yabqa thuluthul lail, hina yabqa thuluthul akhir minal lail, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ketika ada orang yang mendengar atau membaca hadis ini langsung muncul di benaknya, kalau Allah Subhanahu wa taala turun, lalu bagaimana cara turunnya? Kalau di sepertiga malam yang terakhir Allah turun, sedangkan nggak semua negeri malam. Satu negeri malam, di negeri yang lain siang. Baru berarti ketika di negeri yang malam Allah turun, lalu kemudian di negeri lain masih siang, lantas kemudian berubah di negeri yang masih siang tadi jadi malam, berarti Allah turun juga di saat itu. Berarti Allah nggak naik-naik dong, turun terus dong.
Lalu bagaimana cara turunnya dan seterusnya ini? Ya, seterusnya kita dipengaruhi oleh syaitan untuk memikirkan hal-hal itu dan seterusnya. Yang itu semua karena keterbatasan akal, pikiran, dan ilmu kita. Kita ulangi, itu semua muncul karena keterbatasan ilmu kita, akal kita, pikiran kita. Terbatas kita. Sehingga kemudian muncul di dalam benak kita berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang itu semuanya pertanyaan mengesankan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya adalah zikir yang kita baca habis salat fardu. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah yang maha selamat dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala cacat, dari segala apa yang dipikirkan oleh makhluk, apa yang dikhayalkan oleh pikiran, dari segala kekurangan dan cacat aib. Nggak ada. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita khayalkan dari kekurangan, itu datang dari diri kita sendiri. Yang terbatas ilmunya. Atau termasuk juga dari waswasatus syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan, agar kita kemudian jadinya nggak menerima ayat atau hadis yang menyebutkan tentang sifat Allah tersebut. Kenapa kita seringkali, ini satu hal penting yang harus kita selalu fahami, seringkali kita dibawa ke dalam hal-hal yang samar-samar. Kan kesamar-samar tadi kan? Ya, kesamaran-kesamaran yang dimunculkan, kemungkinan-kemungkinan yang dimunculkan. Contoh tadi itu. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kita munculkan kemungkinan-kemungkinan. Yang kemungkinan-kemungkinan itu kan berisikan kesan bahwa Allah kurang. Kalau Allah turun, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana turunnya? Lalu kemudian kalau di sini malam, di sana siang, berarti di sini turun, di sana belum, nanti kalau di sana malam baru turun lagi, baru turun lagi, baru turun lagi. Itu kan ilmu kita yang terbatas. Kan? Bagaimana kita memikirkan itu kekurangan-kekurangan Allah Rabbul Alamin? Padahal kita membaca Allahumma antas salam. Mestinya nggak akan ada lagi muncul seperti ini. Oleh karena itulah pertanyaan seperti apa, bagaimana itu nggak pernah terjadi di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka memahami makna Allahumma antas salam. Faham mereka, ngerti mereka. Tidak pernah ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa, wahai Rasul? Enggak ada. Tidak ada juga yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala? Masa Allah punya wajah? Tidak ada juga yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana turunnya Allah Rabbul Alamin? As-salam, maha selamat. Selamat dari berbagai macam setiap apa yang kita bayangkan terkait dengan Allah, apa yang kita khayalkan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, di dalamnya terdapat faedah bahwa setiap zikir yang kita baca itu mengandung makna penguatan terhadap tauhid. Terdapat makna yang menjelaskan tentang tauhid, termasuk terkait dengan al-asma was sifat, tauhid yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semestinya seorang mukmin, seorang muslim yang mengucapkan Allahumma antas salam, ya dia tidak lagi itu. Kalau ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, bagaimana Allah beristiwanya, bagaimana Allah turunnya, bagaimana wajahnya Allah. Kalau Allah punya wajah berarti Allah memiliki part of body, bagian-bagian tubuh, jisim, sehingga kemudian orang yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah disebut mujassimah, diklaim sebagai orang yang menetapkan fisik bagi Allah, bahwa Allah mempunyai part of body dan seterusnya. Padahal itu berangkat dari takhayyulat, khayalan-khayalannya yang ada pada pikirannya sendiri orang itu. Awal mulanya kan dia yang memikirkan ini anggota tubuh, wajah itu anggota tubuh, anggota fisik. Jadi kalau Allah berfisik maka Allah mirip makhluk. Ini pikirannya dia. Sedangkan ayat tidak dimaksudkan seperti yang dia maksudkan atau yang dia fikirkan itu. Kita tetapkan wajah bagi Allah dengan segala kesempurnaannya yang selamat dari kekurangan, cacat, dan aib yang pasti tidak akan serupa dengan makhluk. Itu kewajiban kita menetapkannya. Tapi apa yang terjadi?
Ada sebagian orang yang dia tidak mampu mengimplementasikan, mengejawantahkan Allahumma antas salam pada fikirannya, pada benaknya, sehingga dia memikirkan, oh kalau Allah begini maka mirip makhluk, kalau begitu maka akan serupa dengan makhluk, kalau begini maka akan seperti anggota tubuh makhluk. Itu kan fikirannya dia. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala as-salam, yang selamat dari segala apa yang dia fikirkan pada benaknya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Maka apabila kita muncul tadi keraguan, syubhat, ya ambil yang muhkamat. Kenapa nggak kita mengikuti metode itu ketika ada, jadi kan tadi muncul dalam benak bahwa kalau Allah punya wajah maka begini, itu namanya kan syubhat, kerancuan-kerancuan. Kalau Allah punya wajah maka berarti mempunyai bagian dari tubuh, kalau punya bagian tubuh berarti nanti mirip makhluk, maka jangan diartikan wajah. Ini kan namanya asyubuhat. Maka metode Al-Quran memerintahkan kita untuk mengambil yang muhkamat. Yang muhkamat gimana? Jelas Allah nggak serupa dengan makhluk. Jelas Allah pasti tidak seperti yang kita bayangkan dan kita fikirkan. Berarti Allah punya wajah tidak seperti makhluk, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita pikirkan. Sempurna, nggak ada kekurangan sedikit pun. Itu yang muhkamat. Ini yang muhkamnya, yang jelas-jelasnya. Ambil yang jelas-jelas seperti ini. Jangan kita menempuh jalan yang syubhat, samar lagi rumit itu, lalu berujung akhirnya mengatakan bahwa ya nggak boleh Allah diartikan punya wajah. Nggak boleh Allah diartikan nuzul itu Allah turun. Nggak boleh, yang turun bukan Allah, rahmatnya Allah. Lihat. Ini kan berarti lebih mengikuti mutasyabih, yang samar-samar, dibandingkan yang jelas, yang terang. Kenapa nggak ambil yang jelas terang? Allah subhanahu wa ta'ala turun berdasarkan hadis yang sahih, kita terima itu sebagaimana dia datang. Ya, dan Allah maha selamat dari segala keburukan, kekurangan, pasti nggak serupa dengan makhluk turunnya. Pasti tidak seperti yang kita bayangkan dalam benak dan pikiran kita. Nah itu. Pasti tidak seperti yang kita persepsikan. Karena Allah maha sempurna. Allah mantas salam. Selesai sudah. Dan seperti itulah dalam sifat-sifat yang lainnya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Berarti sangat penting sekali bagi kita untuk memahami betul zikir yang kita baca. Zikir yang kita baca. Nah, ini adalah merupakan pembahasan tambahan atau faedah tambahan dari pembahasan kita terkait dengan larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Fahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk nanti juga memahami zikir yang kita baca. Allahumma antas salam. Siapa yang tidak bisa atau tidak hafal zikir Allahumma antas salam ini? Semua hafal. Insya Allah semua orang mukmin, orang muslim yang salat hafal. Tetapi alangkah minimnya memahami makna Allahumma antas salam. Jadi yang lebih aneh lagi begini, dia seakan-akan ketika tadi dia melakukan kalau Allah begini begitu, Allah begini begitu, Allah begini begitu, maka makna, jadi kalau misalnya Allah punya wajah itu kan berarti Allah punya anggota tubuh. Kalau Allah punya anggota tubuh berarti Allah seperti makhluk. Dan seterusnya, itu kan alur syubhatnya, alur kerancuannya. Lalu ujungnya jangan diartikan wajah, artikan zatnya Allah saja. Nah ini kan alurnya nih, alur pemikirannya. Lah, pertanyaannya, dia merasa dengan begitu dia mensucikan Allah. Dengan cara yang dia tempuh itu dia merasa bahwa Allah lah as-salam, yang selamat dari keserupaan dengan makhluk dan seterusnya, dengan cara yang telah dia buat. Ini kan tadi dia mengikuti mutasyabih. Ya. Dia mengikuti yang samar-samar daripada yang jelas terang. Yang jelas terang mudah gimana? Allah punya wajah, tidak serupa dengan makhluk, sesuai dengan kesempurnaan Allah, nggak seperti anggota tubuhnya makhluk, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita fikirkan. Udah selesai. Itu cara yang muhkamat, metode yang muhkamat, tapi dia lebih memilih yang mutasyabihat. Akhirnya berujung menolak ayat, berujung menolak hadis yang sahih. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi afiyah. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Diperhatikan tadi kaidah-kaidah yang kita sudah sampaikan. Ya, kaidah yang sudah kita sampaikan terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pilih yang muhkamat, yang jelas. Jangan ikuti yang samar-samar. Artinya samar-samar itu seringkali muncul dalam benak dan pikiran kita, membuat itu jadi samar.
hawa nafsu kita, pikiran kita yang terbatas, ilmu kita yang terbatas. Jangan ikuti itu. Karena nanti itu akan berujung malah kita akhirnya menolak sifat Allah, menolak ayat Allah, menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.